Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anakku, kita bertemu lagi di channel Susilo Windriatno. Kita masih akan membahas kelanjutan pembahasan soal USDA paket 1, yaitu nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, kita lanjut aja. Yang nomor 11 ini ada soal, yaitu ada sebuah diagram, diagram panah. Diagram panah tersebut yang merupakan pemetaan adalah yang mana? Oke, kalau kalian mau mengetahui apa itu pemetaan, jadi nama lain dari pemetaan itu adalah fungsi. Apa tuh maksud dari pemetaan atau fungsi? Yaitu artinya pemetaan atau fungsi adalah ini baik-baik. Setiap anggota A, ini anggota yang pertama itu mempunyai satu pasang tepat di anggota B. Jadi anggota A yang sebelah kiri ini, sebelah kiri arah panah itu mesti harus punya satu pasangan. Kalau nggak punya satu pasangan berarti dia bukan pemetaan atau bukan merupakan fungsi. Nah, kita lihat dari gambar I1, I2, dan I3 mana yang merupakan fungsi. Kita lihat ya. Coba I1. I1 di sebelah kiri ini ada yang tidak punya pasangan, yaitu yang C. Maka karena ini panahnya kan dari kiri ke kanan, berarti ini yang kiri ini namanya daerah asal. Jadi kalau daerah asal ini nggak punya pasangan di sebelah kanannya, maka diagram panah ini bukan merupakan fungsi atau bukan merupakan pemetaan. Ingat ya tadi, pemetaan itu adalah memasangkan daerah asal dengan daerah kawan. Nah, ini daerah asal, yaitu asalnya panah itu dari mana. Daerah kawan berarti panah yang ditunjuk itu adalah daerah kawan. Sampai sini paham ya? Berarti yang I1 ini bukan pemetaan. Kita cek yang nomor I2. Setiap anggota daerah asal ini harus punya satu pasang di sebelah kanan. Pak, kalau double gimana? Kalau misalkan sebelah kiri dia punya pasangan 2 di sini berarti itu juga bukan pemetaan. Contohnya misalnya ini. Ini daerah kiri ini daerah kanan. Nah, ini anggotanya misalkan satu, ini saya ketik-ketik satu-satu aja gini. Nah, bentar. Nah, gimana Pak kalau gini? Ini anggota satu punya pasang di sini. Ini panahnya dari kiri kanan ya. Ini ke sini. Misalkan Terus ini ke sini. Nah, kalau seperti ini dia merupakan fungsi atau pemetaan. Tetapi jika yang paling akhir ini punya pasangan lagi di sebelah kanan, artinya dia punya dua pasangan, yang lainnya cuma satu, tapi dia sendiri 2, berarti ini bukan merupakan fungsi. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, maka yang gambar I2 ini kita lihat, apakah di setiap anggota daerah asal ini punya tepat satu pasangan, nggak double. Coba kita lihat, A ke 1, oke satu pasang. B kedua, oke satu pasang. C kedua, oke satu pasang. Pak, tapi kok yang sebelah kanan ini double? Tidak masalah kalau di daerah kawan itu mau double. Yang penting di daerah asal dia hanya mempunyai satu pasang. Maka ini dinamakan dengan pemetaan. Oke, kita cek yang nomor 3. Sebelah kiri punya pasangan di sebelah kanan, yaitu kedua. Sebelah kiri juga punya satu pasangan di sebelah kanan. Sebelah kiri punya pasang di sebelah kanan. Maka ini juga merupakan fungsi atau pemetaan. Jadi, dari diagram panah di atas tersebut, yang merupakan pemetaan yang mana? Yaitu I2 dan I3. Jawabannya adalah yang C.
Oke, sampai sini tidak perlu rumus ya, kita hanya butuh pemahaman saja. Silahkan dicatat perkataan saya. Oke, lanjut yang nomor 12. Jika titik A negatif 2,5, B 0,3, dan C P, negatif 4 ini segaris, maka nilai P adalah, nah, untuk menjawab ini kamu harus buat dulu garis bilangan. Nah, waduh garisnya jelek banget ya. Maaf, 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 maaf. Maaf, maaf. Anggap saja nih garisnya terlalu jelek ya. Terlalu jelek garisnya. Bentar, saya hapus dulu. Oke, kita coba. Kita garis tuh. Garisnya semoga lurus. Oke, kita garis. Iya. Titik A negatif 2,5. Kita kira-kira aja ini negatif 1, ini negatif 2. Berarti ini negatif 2. Berarti ini 1. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5. Titiknya di mana titiknya? Ayo kita arahkan sini. Ini naik ke atas 1, tik 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 tik. Nah, berarti ini titik A negatif 2,5 ya. Titik A. Titik B di mana? Di 0,3. Berarti 3 sini ya. 3. Ini titik 3. Dan CP, negatif 4. Nah, coba di sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke, kita lihat di sini. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Kalian bisa lihat nih garisnya ya. Saya coba buat garis nih. Dari titik A sama B. B ya, ini yang B tadi ya. Oke, yang B. Ini garisnya. Seret. Otomatis dia akan nembus ke sebelah sini ya. Sebelah sini ini berarti angka yang mana? Angka yang positif toh. 1, ya enggak? Kemudian 2, ya. Kemudian 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kira-kira yang mana ini loh? Nah, ini saya buat titik-titik dulu. Perkiraan yang angka berapa? Otomatis jawaban A dan B ini mesti bukan jawaban karena dia nilai negatif. Kalau negatif 7 berarti kan di sebelah kiri sini ya. Berarti tinggal jawaban C, yaitu antara 6 dan 7. Kira-kira berapa? Kalau yang namanya garis-garis. Kita coba perpanjang aja mas. Kita ya. Kita cek perpanjang. Usahakan kalau di rumah gunakan penggaris ya. Gunakan penggaris biar pas penggaris. Nah, kita dapat tuh. Kira-kira berapa nih? Nah, kira-kira berapa jawabannya? Ini tadi kan 4, ya. 4, kemudian 5. Maaf, 5, 6, ya ini 6. Ini 7. Apakah betul 7? Nah, kita hitung aja jaraknya. Oke, kita hitung ya. Kita hitung. Kira-kira berapa? Kalau kalian menggambar dengan benar, maka akan ketemu jawaban adalah 7, negatif 4. Tidak perlu pusing-pusing, tinggal gambar aja.
di kertas berpetak. Sampai sini paham atau tidak gitu ya. Oke. Oke ya, itu nomor 12. Kita lanjut. Nah, luas juring dengan sudut pusat 135 derajat dan panjang diameter 28 cm adalah, oke, ingat dulu luas juring rumusnya adalah gimana? Luas juring ya, luas juring itu kan besarnya sudut ya, besar sudut yang dibentuk itu dibagi dengan 360 ya, dibagi dengan 360 kemudian dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran. Nah, ini dia. Ini untuk menentukan luas juring. Nah, sekarang sudut yang dibentuk juring tersebut itu berapa? Sudutnya adalah 135 ya. Itu sudut yang dibentuk. Dibagi dengan 360 gitu ya. 360 dikali dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran rumusnya gimana? Pi, ya toh? Pi kali R kuadrat. R itu apa? R itu jari-jari lingkaran. Sekarang di soal yang diketahui apa? Yang di soal ini yang diketahui adalah sudut pusatnya, ya, sudut pusatnya dan diameter. Nah, kalau diameternya 28, maka jari-jarinya berapa? Nah, jari-jari itu separohnya diameter. Jadi kalau diameter 28, separohnya 28 berapa? Berarti jari-jarinya adalah 14. Kalau jari-jarinya 14 alias bisa dibagi 7, maka pi-nya dipakai yang pi berapa nilainya? Pi kita pakai berarti yang 22 per 7. Oke, kita sederhanakan dulu tuh 135 ya. 135 itu bagi berapa ya? 135 itu dengan 360 paling enak dibagi berapa? Kita sederhanakan. Yo, kira-kira berapa? Yo. Kira-kira berapa? 135 dibagi 360. Kira-kira kalau kita bagi dengan 45 bisa nggak ya? Ya, kita bagi dengan 45 ya. Coba 135 kita bagi dengan 45. Kita sederhanakan. Ya, ini ketemunya 3. Ya, kita bagi dengan 45. Kalau 360 dibagi dengan 45 bisa tidak? Oh, bisa. Ternyata 8. Berarti bentuk sederhana adalah 3 per 8. Ya. 3 per 8 dikali dengan P, saya kalinya pakai titik saja, dikali 22 per 7 ya, 22 per 7 bentar, dikali 22 per 7. Oh ya, ini luasnya R kuadrat ya, maaf, belum saya tulis, dikali dengan R kuadrat, R nya tadi 14 ya, karena R kuadrat itu berarti artinya R kali R alias 14 dikali dengan 14. Ada yang bisa kita bagi dengan 7? Ada dong. Ini ya, seret. Ketemunya berapa nih? 2. Karena 14 dibagi 7 ketemunya 2. Saya bisa coret lagi dengan ini. 2-nya dengan 8. Berarti sini 4. Saya coret lagi dengan 14 ini. Seret. Ya, sama-sama dibagi 2. Ini 2. Ini tuh 7. 2 sama 2 bisa nggak? Oh, bisa. Seret. Berapa nih? 11.
11. Berarti tinggal berapa tuh, Mbak? Tinggal 3 ya. 3 dikali 11 ya. Dikali karena ini udah habis toh, tinggal 1 dikali dengan 7 alias 33 kali 7 berapa tuh? 33 kali 7. Ketemunya luas juringnya berapa tuh? Luas juringnya berarti 7 kali 3 21 ya, 21. 7 kali 3 21. 21 tambah 2 berarti 23. Berarti 231 cm persegi. Oke, sampai sini paham ya? Ya, kita lanjut ke nomor 14. Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q, masing-masing panjang jari-jarinya berapa itu? 5 dan 3. Jarak titik kedua pusat lingkaran itu 17 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya berapa? Oke, kalian harus ingat dulu nih rumusnya untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Perasaan dulu pernah bahas waktu kelas 8 ya. Waktu kelas 8 panjang garis singgung persekutuan dalam ya. Jadi ini ada dua lingkaran, yaitu lingkaran P sama lingkaran Q ya. Ini ada titik pusatnya P sama Q ya. P sama Q. Aduh, jelek banget itu tulisan saya. Aku coba pakai ini. P sama Q gitu ya. Nah, oh ternyata maaf. Jari-jarinya beda-beda ya itu. Ada yang 4 cm sama ada yang 3 cm. Bentar, ini yang saya hapus saja. Oke. Jadi yang satu kecil ya, yang satu kecil. Nah, anggap dia segini ya. Ini Q ya. Terus jarak antar titik pusat berapa tadi? Jarak antar titik pusat yaitu P sama Q berapa? 17 ya. Nah, ini 17. Jaraknya 17 set ya. Nah, yang ditanya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Ini jari-jari ya. Ini juga ada jari-jari. Sini aja ke dalam. Nah, ini yang ditanya. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, Pak, gimana ngitungnya? Ya, kita coba hitung dulu. Ya. Sebetulnya kalau saya punya apa namanya? Apa sih namanya, Kak? Ada punya pena kan ya, saya pakai mouse jadi agak susah untuk nulis. Langsung aja ya saya tulis rumusnya aja untuk panjang garis singgung persekutuan dalam yang ini ya, yang dalam ini mau kita simbolkan apa? Kalau saya lebih suka simbolkan D ya. Jadi panjang apa? Panjang garis singgung persekutuan dalam itu rumusnya adalah, aduh ini jelek banget. Ya, untuk panjang garis singgung persekutuan dalam ini rumusnya adalah D ya sama dengan akar ya, ingat ya, akar dari jarak titik pusat ya, jarak titik pusat. Jarak titik pusat lingkaran ini berapa nih? 17 ya. Pusat lingkaran 17 pangkat 2 ya, dikurangi dengan jari-jari kita tambahkan, kemudian kita kuadratkan. 5 ditambah dengan 3 ya, kita kuadratkan juga. Nah, ini untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam. Oke. Nah, 17 kuadrat tuh berapa sih? 17 kuadrat itu kalau kita hitung
17 kali 7. 7 kali 7 49. Ya, 17 tambah 4. Maaf. 7 kali 7 49 ya. Terus 17 tambah 4 berapa tuh? Eh 17 tambah 4 berarti 289. 289 dikurangi dengan 5 tambah 3 berapa? 8. 8 pangkat 2 itu berarti 64. Oke ya, 64. Maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya, nah itu kita kurangi aja tuh berapa? 225 ya. 225. Nah, akar dari 225 itu berapa? Harusnya hafal dong kalian. Ya, harusnya hafal nih. Akar dari 225 itu adalah 15 15 cm 15 cm. Itu jawabannya yang C. Pak, terus gimana kalau soal ditanyakan garis singgung persekutuan luar? Kalau persekutuan luar, ya sama. Rumusnya adalah sama seperti ini. Jadi jarak antara dua pusat lingkaran dikurangi dengan, nah, jari-jarinya ini bukan tambah, tapi yang besar, jari-jari yang besar kurangi dengan jari-jari yang kecil. Jadi kalau untuk rumus jari-jari apa namanya? Garis singgung persekutuan luar berarti gini ya. D sama dengan jarak pusat lingkaran, saya simbolkan dengan P aja ya. P saya simbolkan dengan P dikuadratkan dikurangi dengan jari-jari lingkaran besar ya, dikurangi dengan yang kecil. Nah, kalau tadi kan ditambah semua ya, baru kita kuadratkan. Ini jika ditemui soal tentang ditanyakin persekutuan luarnya, ini rumusnya. Oke, lanjut ya, soal yang nomor 15. Nah, gambar di samping merupakan sebuah kayu penahan roda mobil. Luas permukaan kayu tersebut berapa? Wah, ini yang namanya luas permukaan berarti hanya mukanya doang. Nah, permukaannya mana saja? Yuk ini ada satu ya toh. Luas satu permukaan, muka yang samping ini ya. Ini muka samping. Ini yang kedua, yang sisi ini. Ini sisi ini. Ya toh. Terus 3 ini ya. Terus 4. Nah, ini yang bawah ini. Berarti luas permukaannya gimana? Luas permukaannya adalah karena ada 4 muka, berarti luas muka 1, ya enggak? Luas muka 1 ditambah luas muka 2 ya, ditambah luas muka 2 ditambah luas muka 3, luas muka yang ke 3 ditambah luas muka yang ke berapa itu? Keempat. Ya, kita lihat dulu deh ini sekarang. Nah, luas muka 1 sama ketiga itu bentuknya apa? Bentuknya adalah segitiga. Panjang ininya udah ketahuan belum? Panjang alasnya. Belum ada, Pak. Nah, kalau belum ada berarti gimana nih? Kalau belum ada luas alas, berarti kita cari dulu luas alasnya. Maaf. Cari dulu ya alas segitiganya berapa. Nah, carinya gimana, Pak? Ya lihat ini. Ini kan segitiga siku-siku. Ya toh? Oke, ini segitiga siku-siku. Panjang yang sebelah sini sama ini sama nggak panjangnya? Sama ya. Kalau sini 35 berarti sini berapa? 35. Ingat Pitagoras? Ingat Pitagoras? Harusnya ingat ya. Maka panjang alas ini saya anggap A ya. Panjang alas. Kita cari panjang alas dulu. Maka panjang alasnya adalah alas sama dengan akar. Karena ini yang diketahui sisi miring, berarti kita kurangi. Pak, gimana kurangi? Ya udah, Pitagoras ingat-ingat ya. 35 kuadrat ya. 35 kuadrat dikurangi dengan sisi yang ini yang ada nilainya 21 kuadrat. Nah, berapa 35 kuadrat? Kita hitung. Gue hitung. 35 kuadrat itu kira-kira berapa ya? 35 kali 35. Ya, 1 2 2 5.
ya, dikurangi dengan 21 kuadrat. Berapa itu 21 kuadrat? 441 ya. Nah, silakan dikurangi 441. Maka berapa nilainya nih? Akar dari, yuk, berapa tuh? 1225 dikurangi dengan 441. 784. Nah, akar 784 nih berapa kira-kira yo? Nah, ini kan susah banget ya. Susah banget ya. Oh ya, sebenarnya ada yang simpel di sini kalau kita mau nyari. Kita inget triple Pythagoras gini ya, Mbak ya. Ya, kita ingat dulu nih. Kalau ini misalkan ya, sini 3, ya, sini 4, sini 5. Ini udah ketetapan ya. 3, 4 dan 5. Sekarang kita lihat sisi ini. Ini 35 miringnya. Ini 5. Kira-kira biar 5 ini jadi ke 35 dikali berapa sih? Nah, kali 7 toh. Berarti kali 7 ini ketemu 35. Ya. Ketemu 35, maaf. Dikali 7 ketemu berarti ini berapa nih? 21. Loh, ternyata cocok ya. 21, ini 21. Loh, berarti yang bawah ini kalikan 7 ketemu berapa? Berarti jawabannya 28. Berarti akar 784 adalah 28. Kita ketemu sisinya alas segitiga ya. Oke, nah sudah ketemu, kita tinggal cari luas masing-masing sisi. Yuk, luas sisi pertama, luas segitiga, itu rumusnya gimana? Alas kali tinggi dibagi 2, berarti 28. Ya, 28 dikali, pakai titik aja kalinya, dikali 21, ya, dibagi dengan 2. Luas 2 itu berupa apa bangunnya? Luas 2 bangunnya berupa persegi panjang ya. Panjang kali lebar itu 35. 35 kali berapa tuh? Kali 20 ya, 35 kali 20. Kemudian sisi ketiga sama ya, sama seperti ini tadi. Sisi 3 itu suatu segitiga, berarti 28 ya, dikali 21 dibagi dengan 2 ya. Ditambah luas yang keempat, itu juga berupa persegi panjang. Panjangnya 21, lebarnya berapa? Panjangnya 20, lebarnya 21. Berarti 21 kali 20. Oke. Mari kita hitung. 28 kali 21. Itu berapa sih? Dibagi 2 ya. Dibagi dengan 2. Ketemunya kalau saya coret ini berarti ini 14. 14 kali 21. Ini juga sama. Ini 14, ini 21. Nah, 14 kali 21 berapa? Ketemu 294 ya. 294. Nah, 35 dikali 20 otomatis 5 kali 2 10. 700 ya. 700. Kemudian 21 kali 20 ini ketemunya 420 ya. 420. Nah, tinggal dijumlah. Oh, yang ini belum, yang ini. Yang ini tadi berapa? 294. Maaf, ditambah masih kurang 1 nih. 294. Karena ada 4. Iya, kita jumlahkan totalnya ketemu berapa? Ya. Yuk ditambahkan. Berarti 294 kali 2 ini kan sama ya. 588 ditambah dengan 700 ditambah dengan 420. Kira-kira berapa itu? Ketemunya 1708 ya. 1708.
Oke, ada total 1708. 708. Pak, ini sudah betul atau belum? Kita cek dulu deh, apa emang ada 4 muka? Siapa tahu ada yang kurang ya kita ngitungnya. Kita cek dulu. Luas 1, ya toh? Luas 2, luas 3, luas 4. Loh, ternyata ada yang bawah yang belum kita hitung. Luas bawah ini. Nah, berarti tambah L5 ya. Tadi kita kelewat 1 ini. L5. L5 ya, tambah L5 ditambah dengan luas 5. Luas 5 itu berarti ini sisinya tadi berapa? 28. 28 dikali dengan 20. Nah, ini ada yang terlewat 1. Dikali 20. Ya, ketemunya berapa ini? 16, 5, 60. Gitu ya. Nah, ditambah lagi nih, tambah 560. Ya, ini jangan sampai kelihatan 0. 560. 5, 60. Yuk ditambahin, berarti ketemunya 2268. 2268 cm persegi. Inilah nilai ya luas penahan kayu roda. Sampai di sini paham? Nah, oke, kita cukupkan sekian dulu. Ini kita baru bahas sampai nomor 15. Yang nomor 16 kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika Bapak banyak yang salah ya, karena dan juga mohon maaf juga kalau tulisannya jelek karena ini saya nulis hanya pakai mouse ya, jadi mohon dimaklumi. Yang penting penjelasannya bisa tersampaikan. Oke, sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.